Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, subscriber channel Sejuta Kisah. Di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi kisah nyata, yang mana kisah ini benar-benar pernah terjadi dalam kehidupan saya. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah saya melangsungkan pernikahan. Pada hari itu saya pulang ke rumah, sedangkan hari sudah sangat sore, tidak seperti biasanya. Kira-kira selang beberapa menit saya masuk ke dalam rumah, azan maghrib sudah berkumandang. Saya pun langsung bergegas untuk masuk ke kamar mandi, membersihkan badan, mandi, dan juga berwudu untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, saya ingat bahwa saya sudah punya janji kepada istri saya hari itu, malam itu akan berkunjung ke rumah orang tuanya, jadi ke rumah mertua saya. Karena istri pun sudah siap, maka kami pun tidak berlama-lama lagi. Setelah sholat maghrib, berarti sekitar jam 6 lewat, maka kami pun berangkat menuju ke kediaman mertua saya. Jarak dari rumah kami ke rumah mertua mungkin kurang lebih 20 km, dan bisa ditempuh, bisa dilalui dari beberapa jalan. Tapi karena hari itu kami berangkat sudah maghrib lewat, maka kami memilih jalan yang terbilang masih ramai kendaraan. Walaupun jalan yang kami lalui tersebut agak sedikit macet. Ada sih jalan yang lebih cepat untuk sampai ke kediaman mertua saya itu, tapi jalan itu sangat gelap, dan biasanya kalau sudah jam segitu kendaraan sudah mulai sepi. Maka kami memilih jalan yang relatif masih ramai dan banyak kendaraannya. Kira-kira baru 200 meter dari rumah, perut saya pun mulai berbunyi keroncongan. Jadi kami memutuskan untuk makan dulu sebelum sampai ke rumah mertua. Saat itu saya ngobrol, saya diskusi, saya tanya istri saya ingin makan malam apa. Beliau pun menjawab apa saja. Jadi ngikut saja, saya makan apa, istri saya ikut makan. Hari itu saya ingin sekali makan nasi uduk, pecel lele. Biasa pecel lele, pecel ayam, beberapa pedagangnya itu ada yang menyediakan nasi uduk. Jadi bukan nasi putih saja,
ada nasi uduknya juga. Ya lauknya pecel lele atau pecel ayam. Ya sudah, akhirnya sambil jalan saya katakan kepada istri saya, nanti kalau ketemu pedagang pecel lele itu kita stop di situ saja, kita makan. Sebenarnya ketika perjalanan sudah beberapa pedagang pecel lele yang kami lewati, tapi posisinya itu ada di sebelah kanan. Kalau kita berkendara itu kan arahnya kiri ya, jalannya tuh di kiri. Nah biasa di pinggir-pinggir itu ada pedagang, tapi ini pedagang pecel lelenya, pecel ayamnya semuanya ada di sebelah kanan. Ya nanti saja deh, saya bilang kepada istri, nanti aja kalau ada yang di tepi kiri ya, kiri jalan. Saya malas muternya maksudnya. Akhirnya kita berjalan melewati sebuah setu, sebuah danau kecil yang cukup lebat pohonnya tinggi-tinggi, besar-besar, lebat. Anginnya pun dingin, sejuk, enak lah. Nah tidak jauh dari setu tersebut, kira-kira mungkin kurang dari 100 meter, kami menemukan satu pedagang pecel lele, pecel ayam itu yang buka, dan terlihat ada beberapa motor yang parkir. Sepertinya dia sedang makan di situ. Maka saya pun bilang kepada istri, di sini saja, kita makan sini saja ya. Beliau pun mengangguk, menunjukkan sepakat ya. Kemudian saya parkirkan kendaraan. Benar saja, ketika saya masuk, kondisi di dalam itu pembelinya cukup ramai, sehingga kami kebagian kedapatan duduk itu di pojok ya, di pojok belakang. Artinya nggak deket sama pintu masuknya, itu tempat masuk awalnya. Jadi dapat tempat duduk yang berada di posisi belakang. Itu dekat ininya lah, dekat dapurnya, dekat kompor, dekat, biasanya kan ada yang kaca itu yang buat naruh ayam itu ya, buat naruh sayuran, dekat situlah, pokoknya di belakang. Kursinya memanjang, diselingi oleh meja juga, meja panjang juga. Ya sudah, karena dapatnya di situ, ya sudah, kami pun duduk di situ. Kemudian saya memesan 2 porsi nasi uduk dua-duanya, dan juga ayamnya ayam bakar. Saya pun mengambil posisi tempat duduk di dekat spanduknya itu, jadi bukan di dalamnya tapi dekat spanduk ya. Jadi ini kan kursi, belakangnya itu spanduk ya, spanduk, kursi, meja, kursi ya. Istri saya di depan saya itu, jadi saya yang di depan spanduknya itu, tapi posisinya dekat ya, menghadap dengan dapur itu, dekat meja dapurnya, meja tempat ayamnya. Beberapa menit kami menunggu hidangannya dimasak, disajikan. Saya pun menyalakan sebatang ngerokok dulu biasa. Nah, sambil ngerokok kami ngobrol-ngobrol, nanti mau bawa apa ke rumah mertua, gitu-gitu deh. Saya ajak ngobrol istri saya seperti itu. Sampai di situ tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang janggal. Kemudian rokok hampir habis, tibalah pesanan kami, nasi dan ayamnya itu, pecel ayamnya itu.
Seperti biasa ada kobokannya, kemudian ya kami gunakan kobokannya itu, kami siap makan, terutama saya yang memang sudah sangat kelaparan gitu ya. Saya udah buru-buru makan. Ketika suapan pertama ingin masuk ke mulut, saya udah ngambil tuh pakai tangan saya nasi. Sudah saya mau masukkan ke mulut, tiba-tiba saya bilang, pindah posisi, pindah itu. Saya bilang pindah. Loh kenapa? Kayak gitu, udah pindah aja kayak gitu. Kata istri saya begitu, udah pindah aja. Jadi yang awalnya saya ada di kursi di bangku depan spanduk itu berganti, jadi istri saya yang di situ. Waduh, perasaan saya jadi nggak enak. Kira-kira ada apa ya? Tapi karena saya tanya istri, saya bilang udah nanti aja diceritainnya, yang penting sekarang makan aja. Saya pun makan. Anehnya istri saya nggak makan. Istri saya tidak makan pesanannya, malah saya yang makan tuh. Padahal dia bilang jangan dimakan, karena saya bilang aduh lapar dan juga ini kan bayar kita. Akhirnya karena istri saya orangnya pendiam, nggak terlalu banyak ngomong, saya makan juga deh sedikit, setengah nasinya dia, ayamnya saya makan. Karena nggak bisa dibungkus juga ya, istri saya juga nggak mau dibungkus, ngapain bawa itu, nanti kan kalau lama nggak dimakan udah nggak begitu enak. Enaknya kan makannya pas hangat-hangat. Saya makan jatahnya dia juga, saya makan nasinya hampir setengah saya makan, ayamnya saya makan. Padahal istri saya udah bilang jangan dimakan. Ya saya mikir sayang duit apalagi saya lapar kan, apalagi kita mau melakukan perjalanan ke rumah mertua. Gak enak kalau makan di sana nanti, kalau belum makan di sana gak enak. Akhirnya sudah, cuman saya sambil makan itu saya ajak ngobrol istri saya, kenapa suruh pindah kayak gitu. Cuma dia bilang, mungkin saya 2 kali atau 3 kali menanyakan pertanyaan itu, istri saya tetap kekeh, udah nggak usah dibahas, nanti aja dibahas. Ya sudah, makan. Saya mau nyalain rokok, istri saya tahan, rokoknya di jalan aja, jangan di sini, kata dia gitu. Ya sudah, saya nurut. Akhirnya saya bayar, kemudian kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan tersebut kira-kira 5 km ya, 5 km dari tempat pecel lele tersebut, saya memutuskan untuk ke salah satu SPBU, pom bensin. Di situ kan ada yang jual donat itu. Saya berencana untuk membelikan ke keluarga istri donat. Istri saya awalnya bilang udah nggak usah, nanti saja, nggak usah dibawain apa-apa gitu. Ya saya sebagai menantu nggak enak dong datang ke rumah mertua tangan kosong, padahal ada uang gitu. Ya udah nggak apa-apa, sebentar aja. Ya saya putuskan itu, dia nggak mau turun, dia di kendaraan. Saya belikan, kemudian kita jalan lagi. Nah, di perjalanan itu setelah saya beli donat itu, ini istri kayaknya udah nggak connect. Sesekali kepalanya itu ngangguk-ngangguk. Kemudian ketika saya tanya, jawabnya iya apa, jadi seperti sudah hilang konsentrasinya itu. Dari situ saya pun rada nggak enak, pikiran saya udah nggak enak, kenapa ini ya kayak gitu. Jangan kenapa-napa dulu deh, masih di jalan kayak gitu, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, masih di jalan. Tapi ya begitu, sampai akhirnya entah dia hilang sadar atau tertidur, saya nggak bisa bedain. Tapi nggak ditanya, nggak ngomong, nggak jawab, nggak ngerespon. Ya sudah, akhirnya saya laju kendaraan saya itu, saya buat cepat sampai akhirnya tiba di rumah mertua kami.
Sesampainya di rumah mertua, benar saja saya yang menantunya salaman, dia nggak salaman. Dia langsung masuk dan duduk. Duduknya pun mematung. Mematung tuh maksudnya duduknya tuh nggak gerak-gerak. Nah, keluarga istri saya kayaknya udah nggak asing. Kalau istri saya udah seperti itu kayaknya udah nggak asing. Ya, mereka bertanya kepada saya dengan isyarat mata. Maksudnya ini kayak kemasukan ya, katanya. Ya saya jawab nggak tahu, mungkin kan kayak gitu. Nah, akhirnya saya beranikan diri untuk negor. Saya panggil namanya, saya pegang badannya, tangannya saya gerakin, tetap diam. Sampai akhirnya saya coba bangunkan dari dia duduk itu. Tiba-tiba suara besar menggelegar keluar dari mulut istri saya. Hahaha. Masih ingat sekali saudara, sahabat sejuta kisah, ketawanya tuh masih ingat sekali. Hahaha. Seorang perempuan masih muda tapi ketawanya seperti orang yang sudah tua dan perawakan besar. Hahaha. Panik, semua panik, saya panik, keluarga panik. Kemudian dipegangin lah akhirnya, karena pada saat itu dia mau bangkit, dia mau menuju keluar gitu, udah hampir ke arah pintu. Sekuat tenaga kami berapa orang pada saat itu ya, mungkin ada 6 orang. Kami pegang tangannya, kakinya supaya dia tetap ada di dalam rumah. Kita ajak ngobrol, saya ajak ngobrol, ini siapa, dari mana, mau ngapain, kayak gitu. Responnya cuman ketawa, hahaha, ketawa seperti itu aja. Karena bingung ya, karena kita bingung, saya pun bingung, maka ya udah kita pegangin aja, yang penting sambil kita baca doa-doa dalam keyakinan kita yang kita bisa, yang kita hafal. Sampai akhirnya dia bilang, aduh berisik, katanya, berisik, kamu berisik, katanya. Loh, kamu yang berisik, saya bilang begitu. Dari tadi ketawa-tawa. Apa maksudmu masuk-masuk ke dalam tubuh istri saya? Dia pun ketawa lagi, hahaha, sambil matanya itu loh, matanya itu yang nggak bisa saya lupa, senyumannya juga ya, ketawa, maksudnya ketawanya gitu kan, senyum gitu ya, ketawanya itu yang sangat-sangat menakutkan. Dia bilang seperti itu, saya ingin bawa perempuan ini. Tuh, kaget, saya kaget segaget-kagetnya itu. Langsung saya spontan tuh jawab, kamu main bawa-bawa aja. Saya bercandain aja sekalian kan, saya aja dapetinnya harus kejar-kejaran dulu, harus bersaing dulu sama yang lain. Kamu mau main bawa-bawa aja, hahaha, ketawa lagi. Saya nggak mau tahu, katanya. Saya mau bawa perempuan ini. Dia masih terus begitu, sampai akhirnya kita nggak tahu, kita baca doa, dia malah kayak ngejek gitu. Sampai akhirnya dipanggil lah abangnya yang mungkin bisa ya, datanglah. Nggak, itu lama juga proses masuknya, itu kerasukannya itu lama ya, hampir 1 jam. Datanglah tuh, mau 1 jam itu datang tuh abangnya yang bisa itu. Waktu datang, kemudian ditanya oleh abangnya itu, udah
kamu jangan ganggu adik saya, pergi kamu gitu. Kalau kamu mau ikut saya aja, kata abangnya begitu. Ternyata responnya malah lucu. Apa ya makhluk ini jawab? Makhluk ini malah jawab, hahaha, ngapain saya ikut kamu? Kamu aja sama kayak saya. Jadi dijawabnya seperti itu. Kamu aja sama kayak saya, ngapain saya ikut kamu? Katanya begitu, hadirin. Permisa. Entahlah malu atau bagaimana itu abangnya itu, tapi memang seperti itu yang terjadi pada saat itu. Kemudian entah diapakan gitu ya, karena saya nggak tahu, tapi ini makhluk nggak keluar. Sampai akhirnya saya ingat kata almarhum bapak saya tuh, kalau ada yang lagi kerasukan makhluk seperti itu, coba siapin bawang putih sama garam. Akhirnya saya minta bawang putih, garam, ambil, buka paksa mulutnya, jijelin, masukin ke mulutnya. Wah, meronta-ronta sejadi-jadinya itu makhluk. Meronta-ronta sejadi-jadinya. Dia bilang, ngapain kalian coba-coba usir saya? Saya nggak mau, saya tetap mau bawa perempuan ini. Katanya demikian. Saya sebagai suaminya yang nggak terima pada saat itu. Saya katakan nggak bisa. Kamu bukan siapa-siapanya mau main bawa-bawa aja. Tadi kamu ditawarin ikut sama abangnya, dia ikut aja. Enggak, katanya. Ngapain saya ikut sama dia? Saya sama dia sama hitam, katanya seperti itu. Saya nggak paham maksudnya hitam apa. Kemudian dia terus bilang, saya maunya perempuan ini, yang saya mau perempuan ini. Lo kenapa? Ini dialognya ini ya. Kenapa kamu mau bawa ini istri saya, ini istri saya, kenapa kamu mau bawa dia? Karena perempuan ini perempuan baik, perempuan baik-baik, saya suka, katanya seperti itu. Saya terangkan, gak bisa, tetap gak bisa. Saya baca ayat kursi, saya baca surat pendek itu ya, surat An-Nas, saya baca. Panasan sih, agak kepanasan, cuman semakin dibaca itu ayat-ayat itu justru dia semakin marah, meronta-ronta tuh. Yang tadinya nambah pegangin, dan pokoknya gimana caranya supaya ini makhluk nggak berontak. Akhirnya 1 jam lebih, mungkin 1,5 jam kita terus coba masukin garam, pokoknya apapun yang membuat ini makhluk seakan nggak enak gitu ya, seakan kesulitan, seakan sakit, seakan nggak suka, itu kita kasih ke dia. Terus sampai ya sudahlah, akhirnya saya berdoa betul-betul, terus berdoa. Saya minta, Allah, ini ada apa kok sampai diikutin seperti ini, dari mana ini makhluk ini? Ditanya nggak jawab, saya berdoa aja, hilangkan, keluarkan, kembalikan isi saya dalam kesadarannya. Akhirnya dia jawab, saya dari tempat kamu makan tadi, katanya seperti itu. Sebenarnya saya ingin bawa perempuan ini dari tadi, tapi saya tidak bisa, katanya. Tapi saya tidak berhenti untuk membawa perempuan ini. Terus saja ngomongnya, bahasanya seperti itu, ingin bawa. Padahal istri saya nggak punya hutang sama dia kan, pengen bawa segala macam. Tetap saya kekeh nggak mau, nggak bisa. Ini istri saya, lagian kamu kan bangsa jin, ini manusia, nggak bisa. Sampai akhirnya dalam doa saya itu, pokoknya saya berdoa terus sampai akhirnya
tahu-tahu dia kayak diam lagi, kayak mematung lagi. Cuman bedanya dari posisi duduk tiba-tiba dia tiba-tiba dia jatuh ke lantai. Nah pas jatuh ke lantai ini saya panggil nama istri saya, dia belum jawab. Saya pegang ya, saya apalah gitu, ayak-ayak gitu pelan-pelan gitu, sampai akhirnya jarinya gerak dan dia, istri saya maksudnya, kembali sadar. Udah sadar, kita kasih air minum dulu, kita nggak tanya macam-macam dulu, kita yang penting dia bisa karena kan capek banget itu pasti, meronta-ronta hampir 1,5 jam. Kita biarkan dia pulih dulu tenaganya, kita kasih minum aja, kita kasih kipas biar nggak gerah, sampai akhirnya dia sudah mungkin 80% kembali normal gitu, kondisinya pulih 80%. Kemudian ditanya, itu tadi apa? Nah, dia terangkan, istri saya terangkan, iya itu makhluk yang tadi ada di warung pecel lele itu. Cuma sahabat sejuta kisah, ini kita nggak bicara bahwa warung itu pakai jasa makhluk seperti itu ya, kita nggak katakan seperti itu, tapi itu makhluk ada ada di ini warung pecel lele itu. Tadinya mau nyekek saya gitu, kata istri mau nyekek saya, makanya dia minta tukar posisi. Pas tukar posisi itu hilang katanya, tiba-tiba sudah, ternyata di perjalanannya itu ikut. Makanya dia nggak mau beli donat dulu tadi, buru-buru pengen ke mertuanya. Kenapa? Karena dari warung pecel lele itu ternyata makhluk itu ngikutin sampai terjadilah peristiwa itu. Nah ketika sadar itu kemudian saya tanya, di mana sekarang? Maksudnya masih dirasa atau masih ngelihat atau apa? Tiba-tiba kemudian dia mengambil sebuah kertas, entah hilang lagi kesadarannya atau apa, yang pasti saya aja ngomong nggak nyaut gitu, nggak ngerespon. Dia gambar dan jadilah gambar ini yang menurut pengakuan dia bahwa makhluk inilah yang sempat mengikutinya dan masuk ke dalamnya. Sahabat sejuta kisah, itulah kisah pengalaman kami ketika kami mendapatkan gangguan dari sesosok makhluk hitam besar yang berada di warung pecel lele. Mudah-mudahan sahabat bisa lebih berhati-hati, jangan lupa berdoa kemanapun berangkat, apapun aktivitasnya, kemanapun beraktivitas, jangan lupakan doa, karena doa adalah benteng buat kita semuanya. Terima kasih telah menyimak, menyaksikan. Jangan lupa bantu kami untuk mendapatkan kisah-kisah real nyata dari kami sejuta kisah. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.